Selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit cara penggunaan alat partikel counter. Sebelum dilakukan pengukuran tes partikel counternya, ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan. Pertama adalah ACH ruangan 15 kali udah harus tercapai. Kedua, pengukuran dilakukan minimal 2 jam setelah general cleaning telah selesai dilakukan oleh housekeeping. Ketiga adalah sebelum pengukuran dan selama pengukuran, pintu ruangan harus dalam keadaan tertutup rapat. Jadi ingat, selama pengukuran tidak boleh keluar masuk. Untuk metode pengukurannya adalah untuk area HEPA filter diuji pada jarak 15 cm dari grill HEPA. Posisi alat ada di tengah-tengah HEPA. Untuk area tengah, pengukuran dilakukan di atas meja operasi. Untuk area keliling, untuk menghitung kelas 100.000 dari form yang saya buat di situ ada tulisan titik A, titik B, titik C, dan titik D. Itu diuji pada jarak 1 meter dari lantai. Kalau memang teman-teman agak capek bawanya untuk yang pengujian titik A sampai D, boleh menggunakan troli. Jadi alatnya ditaruh di atas troli. Ini mungkin yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengukuran. Jadi benar-benar harus dipastikan persiapannya seperti apa sebelum melakukan pengukuran. Dianjurkan selama pengukuran itu maksimal atau minimum 2 orang di dalam ruangan. Sebelum melakukan pengukuran lebih lanjut, tolong dipastikan data yang ada di dalam alat ini sudah terhapus atau terdelete dari rumah sakit sebelumnya. Nah, untuk menghapus data itu adalah langkahnya seperti ini. Ini udah menyala. Ini adalah tombol menu. Kita klik di sini sampai keluar seperti ini. Terus cari yang namanya Buffret data screen. Nah, data-data hasil pengukuran kita akan tersimpan otomatis di dalam alat ini. Nah, untuk melihat data itu dengan melihat data yang tadi di buffer data screen tadi, dengan caranya adalah tekan tanda ini. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Ini adalah tombol menu, tekan. Nah, untuk mencari datanya tadi, arahkan ke tombol sisi sini. Ini untuk mundur, ini untuk maju. Tombol ini adalah tombol untuk enter. Ya, saya coba ya. Menu, kita geser ke sisi kiri sampai ketemu Buffret data screen, baru kita enter. Nah, ini adalah salah satu contoh data-data hasil pengukuran. Di sini ada data di dalam tersimpan, ada kurang lebih sekitar ada 45 data. Untuk kita melihat hasilnya seperti apa, hanya kita mainkan tombol yang atas dan bawah. Dia akan turun. Nah, data-data ini yang harus dipastikan udah harus bersih sebelum teman-teman melakukan pengukuran, agar supaya ketika teman-teman sudah melakukan pengukuran, teman-teman sendiri nggak bingung data mana yang akan kita ambil. Jadi mau nggak mau datanya kita harus kosongkan dulu. Nah, cara mengosongkan kalau udah masuk seperti ini adalah arahkan ke tombol ini.
Nah, sampai muncul ini aktif. Kalau ini saya kembalikan lagi, ini nggak aktif. Arahkan ke ini, segitiga ini, tekan ini. Nah, udah aktif, baru tekan enter. Tombol tengah ditekan, dia muncul seperti ini. Di sini ada tanda silang, ada tanda centang. Kita mau delete semua. Caranya adalah arahkan ke tanda centang yang di sisi sebelah kanan. Arahkan di sini. Baru kalau udah muncul seperti ini, baru kita tekan enter. Enter. Nah, karena ini adalah saya pasangin password, biar nanti nggak acak-acak sama ya teman-teman yang lain. Ini mau nggak mau harus pasangin password. Jadi nanti teman-teman kalau ketika menghapus datanya, nanti kontak saya untuk saya beritahu passwordnya. Nah, ini sudah terhapus. Datanya sudah terhapus. Nah, untuk kembali ke semula, kita tekan tombol menu yang ini, arahkan ke sampel screen untuk keluar. Ketemu sampel screen, baru tekan enter. Udah kembali. Langkah selanjutnya adalah sekarang kita ke cara penggunaan alatnya. Pertama kita pastikan adalah power dari alatnya tersebut udah terisi penuh. Jadi sebelum dilakukan pengukuran, dipastikan harus dicas dulu alatnya. Supaya kenapa? Supaya pada saat kita melakukan pengukuran, kita tidak perlu mencas ulang lagi, karena akan nanti menghambat kerjaan kita. Karena satu yang harus diperhatikan, tidak boleh mencas alat sambil dipakai, karena nanti akan mempengaruhi di angka yang akan muncul. Selanjutnya adalah setelah alat udah keluar seperti ada di layar kelihatan, langkah pertama adalah kita nyalakan powernya dulu. Ini power, dan ini tetap kondisi masih di atas. Ini fungsinya ini adalah untuk penutup biar partikel yang ada itu nggak masuk ke dalam alat ini. Jadi caranya adalah kita tekan ini di power. Ini dia akan keluar seperti ini. Sebelum kita melakukan pengukuran yang pertama, untuk memastikan bahwasanya sudah tidak ada partikel yang nyasar di dalam alat ini, langkah pertama adalah kita harus menzerokan dulu menggunakan alat ini. Ini udah dipasang, nanti tinggal dipasang ke bawah. Ada arah panahnya, jadi nggak mungkin tertukar lagi. Arah panahnya caranya adalah buka yang warna hitam ini. Nah, kalau sudah terbuka, alat ini kita tinggal masukin, kita tekan aja ke bawah. Kita tekan ke bawah sampai mentok. Nah, habis itu kita tinggal enter. Tekan enter di sini. Sekali lagi. Nah, untuk mengetahui kalau dia lagi aktif adalah adanya getaran di alat ini kalau kita pegang. Ada getar di situ. Nah, di sini dia delay dulu. Delaynya itu 10 menit. Setelah 10 menit baru dia counting. Kita tunggu selama 1 menit. Jadi mohon nanti benar-benar dipastikan. Satu lagi ya, ini alat ini jangan sampai terbanting atau terjatuh, karena nanti akan berisiko terhadap pembacaan pada saat kita zero. Makanya dianjurkan jangan sampai ini zero ini terjatuh. Makanya teman-teman harus memastikan pada saat melakukan pengukuran, zeronya ini harus disimpan dengan benar-benar aman, jangan sampai terjatuh. Karena kalau terjatuh lumayan harganya, lumayan ada kurang lebih sekitar 5 jutaan kali itu.
kembali, kita cabut ini, zeronya kita cabut, baru kita melakukan pengukuran. Nah, setelah kita zerokan tadi, kita tinggal melakukan pengukuran di titik-titik HEPA. Misalkan apakah 2 HEPA, 4 HEPA, atau 6 HEPA. Nanti tinggal lihat di form, kita start dari awal, itu sudah ada nomor-nomor di form yang udah saya kirimkan by email. Nah, sekali lagi tadi saya bilang dari awal, pada saat mengukur di HEPA, jaraknya itu 15 cm dari grill HEPA. Alatnya ini diarahkan ke grill HEPA, dan pastikan satu lagi, di sini adalah sedepetin ini adalah lokasi HEPA-nya. Ini HEPA 1. Terus kalau kita mau mencari HEPA 2, hanya kita tinggal mengarahkan segitiga ini. Di sisi kanan kita tinggal tekan. Nah, di situ muncul nomor 2, artinya itu nanti HEPA nomor 2. Kita tekan lagi ini. Di situ nomor 3. Artinya apa? Dipastikan biar teman-teman nanti nggak bingung dengan sendirinya. Ketika selesai melakukan pengukuran di HEPA 1, pastikan lokasinya ini harus dipilih. Dia HEPA 1 kah, HEPA 2, atau HEPA 3 berdasarkan nomor yang udah ada di dalam sini. Bisa kembalikan ke HEPA 1 ya. Nah, kalau udah seperti ini, posisi alat sudah berada di posisi 15 cm dari grill HEPA, teman-teman hanya tinggal tekan ini saja. Saya coba ya, kita tekan. Jadi teman-teman, pada saat sudah ditekan tanda enter, itu jaraknya jangan sampai bergeser atau berubah. Nah, di sini kenapa merah? Ini kita coba di ruangan yang bukan di ruangan kamar operasi ya. Ini adalah masih di ruangan bebas nih, ruangan yang bebas. Nah, itu hanya contoh. Kalau bunyi seperti itu adalah bunyi alarm. Kenapa alarm? Karena angka kumulatifnya itu melebihi dari standar yang udah diinput di alatnya itu. Makanya teman-teman diharapkan data-data yang udah diinput jangan sampai dirubah atau di-delete. Itu notifikasi alarm kalau ternyata angkanya melebihi dari standar tadi. Ini dia lagi membaca sampai dengan 1 menit. Nah, pengukuran udah selesai. Kalau udah selesai, tekan tinggal enter ini aja nih. Nah, alarm udah hilang. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwasanya untuk HEPA 1, bahwasanya ukuran untuk 0,3 mikron udah muncul angka di situ. Angka-angka ini nanti akan tersimpan otomatis di alatnya. Makanya ketika nanti kita geser ke 02, teman-teman gak usah khawatir bahwasanya memang angkanya udah tersimpan. Nah, satu lagi yang harus dipastikan adalah sebelum melakukan pengukuran berikutnya di HEPA selanjutnya, kalau ternyata, sekali lagi ya, kalau ternyata ada muncul angka di sini bukan 0,0, ada muncul angka di sini. Jadi pada saat kita mau melakukan pengukuran ke HEPA selanjutnya, entah HEPA 2 atau HEPA 3, harus di zero ulang angka ini, biar nanti ketika kita ngukur di HEPA selanjutnya itu
partikel yang terbaca di dalam sini nggak ikut terbaca di HEPA yang kedua. Jadi kita benar-benar pastikan yang terukur di HEPA 2 itu benar-benar partikel yang di HEPA 2 tanpa ada campuran dari HEPA 1. Nah, caranya adalah kita tetap menggunakan alat ini untuk menzirokan jikalau ada angka muncul di sini. Tapi kalau ternyata angkanya nggak muncul, dia tetap 0,0, berarti tidak perlu dizirokan. Jadi sekali lagi, ini berlaku bila mana pengukuran kita ada muncul angka. Nah, sebelum melanjutkan ke pengukuran berikutnya, ini harus dizirokan. Caranya sama, kita tinggal masukin alatnya, kita enter sampai dia kembali ke 0. Nah, ini masih delay. Selama 1 menit. Jadi teman-teman, sekali lagi saya pertegas sekali lagi, sebelum melanjutkan ke HEPA berikutnya, pastikan angka yang terbaca di 0,3 mikron, 0,5 dan 5 itu harus 0. Tapi dia nggak 0. Kalau dia nggak 0, kita pastikan ini harus tertekan. Berarti tadi kurang tekan nih. Kita benar-benar pastikan tertekan, baru kita enter lagi. Benar-benar harus dipastikan ini harus 0. Kalau teman-teman sudah melakukan 0, ternyata dia belum 0, nah dicoba lagi sampai benar-benar dia 0. Biar benar-benar jumlah partikel yang masuk di dalam sini itu benar-benar terbuang. Pada saat melanjutkan ke pengukuran selanjutnya, harus dipastikan angka yang ada di awal tadi itu harus kita kembalikan ke 0. Gunanya adalah biar partikel yang terbaca di alat di HEPA 1 tadi itu tidak mengikut pada saat kita melakukan pengukuran di HEPA yang nomor 2. Tujuannya hanya itu sih sebenarnya, untuk memastikan HEPA itu benar-benar partikel yang itu terbaca benar-benar hanya khusus untuk yang di HEPA 2, tidak ada data input dari HEPA 1 tadi. Nah, ini udah 0 ya. Nah, kalau udah 0, kita cabut alatnya, alat zeronya, baru kita arahkan ke sini, ke lokasi HEPA 2. Ini masih HEPA 1 nih. Ingat, pastikan lokasi ini harus mengikuti nomor HEPA-nya. Ini 01 untuk HEPA 1. Kita arahkan ke HEPA 2. Nah, ini 02 berarti HEPA 2. Ini 03 HEPA 3, 04 HEPA 4. Kalau ternyata dalam ruangan OT-nya ada 4 HEPA, berarti hanya sampai nomor 4 untuk HEPA-nya. Nah, satu lagi, ada 4 titik lagi yang wajib kita ukur untuk kelas 10.000. Kelas 100.000, yaitu di titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, untuk angka titik A, B, C, dan D itu tinggal berurut aja nanti di nomor 5 untuk titik A, nomor 6 untuk titik B, nomor 7 untuk titik C, dan nomor 8 untuk titik D. Itu ya. Nah, saya kembali ke nomor 2. Nah, untuk
untuk mengukur HEPA 2 langkahnya sama seperti tadi di HEPA 1 ya. Setelah datanya kita zerokan tadi, kalau memang ada muncul angka, baru kita ke posisi HEPA 2 15 cm dari grill, baru kita tinggal tekan enter ini. Saya coba ya. Nah, delay tetap 10 detik, countingnya selama 1 menit. Setelah selesai, sama kita tekan enter aja. Nah, ini muncul angkanya lagi, tinggal dilanjutkan ke pengukuran selanjutnya HEPA 3 dan 4. Ingat, pastikan lagi ini harus di 0 kalau ada muncul angka. Jadi kalau kita melanjutkan pengukuran ke HEPA 3, kita 0 ulang lagi, kita zerokan lagi sampai benar-benar sampai ke bawah. Ini tekan sampai ke bawah. Ini nggak ada celah di sini ya, di sisi atas ini ya. Tekan, pegang tekannya yang ini, jangan dari atas ini ya. Tekan ini, masukin gini, baru kita zerokan ulang. Datanya ini enggak, teman-teman nggak usah khawatir, datanya udah tersimpan otomatis. Kita tinggal enter. Ini kita menzerokan ulang untuk melanjutkan ke pengukuran selanjutnya. Jadi teman-teman, langkah-langkahnya hanya seperti itu, simpel sebenarnya. Jadi nanti tinggal mengikuti langkah selanjutnya untuk HEPA selanjutnya, HEPA 3, HEPA 4, dan area tengah, serta untuk pengukuran kelas 100.000. Ini udah selesai, tapi masih ada angka, kita ulang lagi, kita start ulang lagi sampai benar-benar angkanya 0.
angka yang sudah ada tadi untuk pengukuran selanjutnya. Jika sudah selesai melakukan pengukuran di OT1 dan kita mau melanjutkan di ruangan OT2, pastikan ini harus ditutup ulang lagi menggunakan ini. Tinggal tutup ulang lagi, matikan alatnya, baru kita melanjutkan ke pengukuran ruangan selanjutnya. Nah, langkahnya sama. Kalau kita sudah selesai melakukan pengukuran keseluruhan ruangan, nah untuk melihat hasilnya seperti apa, kita tinggal masuk di sini, tekan menu, arahkan ke buffer data, baru tekan tinggal enter di tengah. Nah, ini adalah data-data yang tersimpan tadi, akan terbaca semua. Misalkan contoh HEPA 1 tadi kita melakukan pengukuran, ini adalah pengukuran pertama kita. Kedua, masih di HEPA 1, ini adalah kenapa muncul 0, karena tadi kita melakukan 0, makanya muncul di sini. Nah, sekarang ke HEPA 2, ini adalah angka pengukuran di HEPA 2 tadi, ya. Kita arahkan lagi ke atas. Kenapa muncul angka ini? Ini adalah angka hasil 0 kita tadi. Jadi hasil 0 kita tadi akan tersimpan di dalam sini. Kita lihat lagi, tetap 0. Nah, ini yang benar. Ini yang 0 yang pertama tadi. Ternyata di 0,3 masih ada angka muncul 10. Nah, kita nolkan ulang lagi. Nah, makanya di sini muncul. Baru kita lanjutkan ke HEPA selanjutnya. Ini kenapa hanya 2? Karena hanya kita melakukan tadi 2 pengukuran, 01 sama 02, HEPA 1 sama HEPA 2. Nah, kalau ini udah selesai, baru kita masukkan di komputer. Caranya adalah seperti ini. Nah, cara input data ke komputer langkahnya gampang. Kita hanya mencolokkan kabel datanya yang udah ada di dalam kotaknya. Ini adalah kabel datanya. Kita masukkan di sini. Terus ujung yang satunya ini dimasukkan ke laptop. Kita colokin di laptop atau di PC juga boleh. Nah, kalau dia belum muncul berarti alatnya kita harus nyalain. Alatnya kita harus nyalain. Baru kita kembali ke sini. Nah, nanti dia sebenarnya akan muncul dengan sendirinya nanti di layar. Nanti kita coba lihat dia keluar apa enggak. Nah, ini udah muncul. Dia muncul dengan sendirinya. Ini adalah data otomatis. Kita tinggal copy saja, copy. Baru kita simpan di data yang teman-teman mau nyimpan di mana. Misalkan contoh, saya coba simpan di dokumen ini. Saya paste di sini. Nanti saya tinggal buka. Tinggal klik. Nah, tampilannya dia seperti ini. Ini datanya tidak bisa di delete, nggak bisa diapa-apain. Kita hanya bisa melihat dan memindahkan ke form yang udah saya buat. Nah, untuk melihat lokasinya di mana aja tadi yang HEPA 1, HEPA 2 ada di kolom sini. Ini 01, artinya HEPA 1 tadi. Ini 02, berarti HEPA 2. Begitupun selanjutnya ke bawah.
makanya teman-teman harus pastikan lokasi tadi harus pas, jangan sampai kutuker. Nanti resikonya nanti kalau salah ketukar angkanya nanti malah angka di HEPA-nya nanti malah ngacak gitu. Jadi nanti dipastikan ya. Nah, untuk melihat angkanya seperti apa, ini udah ada 0,3, 0,5 sama 5 mikron. Angka ini yang kita butuhkan. Ini hasil pengukuran kita yang ini. Untuk HEPA 1, ini HEPA 2 ini. Ini adalah hasil zero kita tadi. Ini adalah hasil zero kita tadi. Jadi yang akan kita input nanti di report ini, masukin ini. Bisa caranya kita tinggal copy. Oke, dia nggak mau. Sebentar, saya close dulu. Nah, ini misalkan saya mau pindahkan ke form ini. Caranya adalah tinggal klik, atau kalau enggak, nah ini kita copy langsung. Copy, baru buka form. Formnya ini. Ini adalah contoh formnya. Nah, sebelum kita input data, ini saya jelaskan sedikit dulu mengenai formnya ya. Form yang saya kirimkan ada 3 form di dalam satu folder tadi. Ada untuk yang 2 HEPA. Ini untuk yang 2 HEPA. HEPA 1 ini, HEPA 2. Ini klik ini untuk 4 HEPA, 1, 2, 3, 4. Dan ini untuk 6 HEPA, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini, yang merah, kotak merah, titik A, titik B, titik C, dan titik C, itu untuk mengukur kelas 100.000. Sedangkan ini untuk mengukur kelas 10.000. Nah, coba saya kembali ke yang HEPA 2 tadi ini, karena tadi contoh yang saya ambil 2 HEPA. Nah, di sini ini HEPA 1, HEPA 2, dan area tengah. Area tengah ini adalah posisinya di bed operasi. Sekali lagi, titik A, titik B, titik C, dan titik D ini untuk mengukur kelas 100.000. Angka yang ini tadi, yang HEPA 1 tadi yang muncul di sini tadi kita udah copy, kita tinggal masukkan di form ini, ya. Masukin berdasarkan posisinya di sini, ini udah ada. Teman-teman tinggal klik di sini, jangan langsung dipaste di dalam, arahkan ke atas, pastenya di atas ini. Nah, nanti tinggal di enter. .5 nya juga sama nih, ini ya, bukan ke bawah ya, tapi ini 0,5 nya ini kita copy lagi, paste lagi, enter, baru yang masukin yang 5 mikron ini. Oke, 5 mikron. Enter. Nah, ini udah terbaca nih HEPA-nya nih, angkanya nih. Nah, setelah kita isi semua, baru muncul nanti di sini hasil aktual pengukuran untuk 2 HEPA. 0,3 mikron sekian, 0,5 sekian, yang 5 sekian. Ini ingat, ini adalah standar pengukuran. Bila mana angkanya ini melebihi daripada yang tertera di sini, berarti kesimpulannya adalah hasil pengukuran kita berarti HEPA-nya harus diganti. Nah, caranya nanti misalkan seperti ini, karena udah di atas 30.000, berarti nanti di sini kita tinggal klik not pass. Kalau ternyata angkanya di bawah angka ini di bawah dari standar ini, di bawah 10.000,
di bawah misalkan ini yang 0,3 30.000, 0,5 10.000, yang 5 di bawah 70, semua standar di situ di bawah angka ini, makanya di sini hanya kita tinggal pilih pas. Jadi teman-teman, yang teman-teman input di form itu dari awal sini, di sini klik di sini, hanya tinggal mengklik nama unit rumah sakitnya, terus misalkan contoh rumah sakitnya misalkan MRCC, terus pilih di sini nama ruangannya misalkan OTAK atau ini ada nama OT-nya ya, OT1, terus nanti tinggal tanggalnya di sini. Ini input tanggal di situ udah ada jelas di situ, bulan dulu, masukin bulan, baru tanggal, baru tahun. Misalkan contoh 5 Agustus 2001, masukin bulan dulu, baru masukin tanggalnya, baru masukin tahunnya, tinggal enter. Nah, dia akan berubah seperti ini ya. Oke, saya hapus ya. Habis itu nanti teman-teman tinggal ngisi nih hasil pengukurannya ini. Ingat berdasarkan jumlah HEPA-nya ya. Kalau 2 HEPA ini, terus 4 HEPA ini, 6 HEPA ini, kesimpulannya udah ada semua nih ya. Terus setelah udah selesai di input dan di keputusannya seperti itu, baru nanti tinggal ditulis nama, ditandatangani segala macam. Setelah teman-teman udah selesai melakukan pengukuran, terus data sudah diinput sudah dipindahkan ke laptop atau ke PC, pastikan kondisi tutupnya ini harus dalam kondisi tertutup ya, jangan sampai terbuka. Dan sebelum alatnya dikirim ke rumah sakit unit selanjutnya, pastikan seluruh data yang tersimpan tadi, data-data pengukuran tadi harus dihapus. Caranya tadi udah saya jelaskan dari awal, cara untuk mendelete data-datanya, tapi nggak apa-apa, saya ulang sekali lagi. Tinggal masuk di menu, cari buffer, tinggal tekan enter, arahkan ini segitiga, tekan tinggal ini, muncul layar seperti ini, arahkan ke sana, tinggal tekan. Karena tadi sebelumnya saya pasangin password, teman-teman pada saat mau mendelete tolong hubungin saya. Jadi kalau teman-teman nanti cara masukin password, tinggal tekan enter aja, yang di titik tengah sini tekan tengah. Nah, dia akan mengarah ke sini. Untuk mengarahkan angka-angkanya tinggal ini ke atas nih ya, bisa deketin ini. Nah, itu jalan di atas angkanya tuh, arahkan. Nah, kita tinggal cari ya, seperti ini ya. Nah, kalau udah selesai baru nanti di enter di bawah sini. Nih, ada enter di bawah ya. Oke, nanti saya coba ajarin ya. Nah, kalau udah masukin password di enter, nanti dia akan keluar seperti ini. Ini artinya bahwasanya datanya sudah terhapus. Untuk kembali ke menu awal, tinggal masukin di ini aja, tinggal ketik tombol menu, cari sampel screen, tinggal enter. Nah, itu aja, matikan alatnya, baru tinggal kirim. Satu lagi, pada saat kirim alat ini, terutama untuk yang wilayah yang menggunakan ekspedisi, entah darat, laut, dan udara, pastikan alatnya harus di packing pakai kayu. Jadi dari rumah sakit kita hanya packing pakai kardus saja, masukin di kardus,
setelah nyampe di ekspedisi, misalkan contoh ekspedisi A, nah, ngomong di situ harus packing kayu dan wajib pakai asuransi pengiriman. Untuk biaya pengiriman ditanggung oleh yang menerima alat. Begitu selanjutnya sampai alat kembali ke HO. Hanya itu yang mungkin saya bisa infokan cara penggunaan alatnya. Kalau teman-teman masih bingung, nanti bisa hubungin saya, atau mungkin bisa hubungin rumah sakit yang sudah pernah melakukan, misalkan contoh Silong di Pokarwaci yang sudah melakukan. Terima kasih, selamat siang.